adalah Wayan Suryawan yang melihat budidaya kodok lembu sebagai peluang bisnis yang sangat potensial, khususnya di Bali yang merupakan daerah tujuan pariwisata. Namun Wayan Suryawan menyadari jika saat ini tidak banyak yang membudidayakan kodok lembu di Bali. Wayan Suryawan mengatakan lebih lanjut ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan saat membudidayakan kodok lembu, yaitu pemijahan, pembesaran, dan pemasaran. Selain itu yang tidak kalah penting lainnya adalah pembibitan atau pembenihan, di mana faktor cuaca menjadi faktor yang paling mempengaruhi proses perkawinan kodok, selain juga pH air atau kualitas air itu sendiri. Jika faktor-faktor tersebut tidak mendukung, maka telur yang dihasilkan dari pemijahan tersebut akan rusak atau gagal. Ditambahkannya, kodok yang pertama kali bertelur akan menghasilkan 5.000-an telur, dan untuk yang kedua kali, kodok bisa menghasilkan 15.000 hingga 30.000-an dalam sekali bertelur. Namun untuk sampai ke tahap anak kodok, jumlahnya menjadi kecil, tergantung kondisi cuaca dan pengaruh air. Sementara dari telur menetas hingga menjadi kecebong, memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Kemudian dari kecebong menjadi percil atau anak kodok, memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Dan dari percil ke pembesaran, tergantung dari ukuran kodok yang diinginkan. Misalnya jika mencari ukuran kecil seperti ukuran kodok di sawah, mungkin memerlukan waktu sekitar 2,5 bulan. Namun jika mencari ukuran yang jumbo, memerlukan waktu sekitar 4-5 bulan yang diukur dari umur percil. Yang paling besar pengaruhnya itu faktor cuaca. Kalau terlalu dingin juga nggak bisa, terlalu panas juga nggak bisa. Karena dia akan berpengaruh ke pH air juga, kondisi kualitas airnya juga. Itu. Jadi kebanyakan kalau memang dia mau bertelur, tapi telurnya nggak jadi. Rusak dia. Berapa dia? Sekali bertelur itu kisaran kalau untuk yang pertama kali mungkin sekitar 5.000-an. Kalau yang kedua kali itu bisa 15.000 sampai 30.000 sekali bertelur. Nah, tapi untuk jadi sampai kodok percilnya, anak kodoknya itu kecil. Tergantung cuaca itu. Pengaruh air sama ke cuaca itu. Kalau dari telur menetas ke jadi kecebong, itu kita perlu waktu cuma 2 sampai 3 hari aja. Terus kalau untuk dari kecebong menjadi percil, anak kodoknya, itu perlu waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Itu terus kalau dari percil ke pembesaran itu sebenarnya tergantung size. Kalau kita mau cari size yang kecil, itu size ukuran kodok sawah istilahnya, itu mungkin 2,5 bulan sudah bisa. Kalau maunya untuk cari size jumbonya yang 1 kilo isi 3 atau 4 ekor, itu biasa 4 sampai 5 bulan. Dari umur percil jadinya, bukan dari umur kecebong. Terkait dengan proses pemeliharaannya, Wayan Suryawan mengatakan kandang kodok biasanya dikuras setiap hari agar kualitas daging kodok tetap terjaga, mengingat tujuan pasarnya adalah restoran dan hotel. Selain itu juga, agar tidak ada kotoran yang mengendap yang menimbulkan zat amoniak yang tentunya berpengaruh pada kualitas daging. Untuk pakan kodok itu sendiri, Wayan Suryawan menggunakan pakan jenis pelet ikan lele atau bandeng. Sementara tambahan pakan yang biasanya diberikan untuk calon indukan yaitu keong mas, magot atau jangkrik. Dan untuk kecebong biasanya diberi makan berupa tepung ikan jenis PF1000. Untuk pemasarannya, ada konsumen yang datang langsung ke tempat budidaya itu sendiri. Sedangkan yang rutin pemasarannya yaitu ke restoran di seputaran Kuta dan Sanur. Selain itu juga di beberapa hotel di daerah Nusa Dua dan Jimbaran. Wayan Suryawan mengatakan untuk omset yang didapat dalam budidaya kodok lembu ini adalah sekitar 15 hingga 20 juta per bulan. Sementara untuk potensi budidaya kodok di Bali sendiri, ia mengaku masih terbuka lebar. Sementara itu, pembudidaya kodok lembu lainnya, Made Adiputra atau yang akrab disapa Kadek Kodok, menjelaskan perbedaan kodok yang memang merupakan hasil budidaya dengan kodok liar. Menurutnya, kodok budidaya tersebut dibudidayakan secara spesifik dengan SOP yang telah ditetapkan, seperti pemberian nutrisi pada pakannya, sehingga kualitas daging yang dihasilkan dari kodok yang dibudidayakan tersebut sudah sesuai dengan standar untuk dikonsumsi. Sementara untuk kodok liar sendiri pastinya tidak ada jaminan terhadap kualitas dagingnya. Baik, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit jenis-jenis kodok dan juga perbedaan kodok yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Jadi pertama adalah kodok budidaya seperti yang
ada di sini di tempat kami. Jadi kodok budidaya sendiri kami memang budidayakan secara spesifik. Itu ada SOP-nya, bagaimana cara pembudidayaannya, nutrisi pakan yang dibutuhkan, sehingga kualitas daging yang kami jual itu memang up to standar. Nah, untuk kodok yang lain, misalnya kodok yang ditangkap di alam, yang kita biasanya sebut dengan kodok lokal, jadi di sana tidak ada garansi kualitas daging kalau kita membandingkan produk sekarang. Jadi Ditambahkannya bahwa secara fisik sudah bisa dilihat perbedaan antara kodok hasil budidaya dengan kodok liar. Kodok hasil budidaya memiliki tekstur daging yang lebih lembut, sehingga saat diolah menjadi makanan, bumbunya lebih meresap. Sementara kodok liar memiliki tekstur daging yang alot. Agung Santika, Bali TV.